Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umurnya berapa? Umurnya 6 tahun. 6 tahun dipinang. Mengawini anak kecil, bersetubuh dengan anak kecil. Cabul itu identik dengan melakukan kegiatan aktivitas ya seperti itu ya, memuaskan syahwat dengan anak di bawah umur. Itu namanya cabul. Asal ngebul, goblok, kebanyakan makan babi kau. Marisa, maaf mengganggu lagi saya kesini. Saya dari channel Amar Ma'ruf Nahi Munkar ingin sekali mengklarifikasi ulang karena di luaran sana masih banyak pertanyaan tentang kebenarannya. Sebelumnya saya mau tanya, apa benar Neng Marisa ini masih menjalani sekolah? Iya, masih. Oh, kalau untuk umur benar masih kurang dari 17 ya, 17 tahun berarti baru jalan berarti bisa dikategorikan masih 16 tahun. Oh, anak di bawah umur ya? Iya, anak di bawah umur. Jadi untuk informasi tentang dinikahi Habib Bahar itu benar adanya demikian. Itu awal mulanya memang Neng ini memang mau mencari kerjaan ya? Iya. Tapi ternyata bukan kerjaan yang didapat, malah dibawa ke Habib Bahar dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dinikahi di hari yang sama begitu ya. Neng Marisa ini berapa bersaudara di sini? 4 Berempat. bersaudara. Yang paling besar siapa? Yang paling besar Agung. Agung. Oh, udah kerja. Kakaknya ada Iya, lagi. udah Terus kerja. masih punya adik 2 ya? Ya, masih punya adik 2. Untuk bapak? Kalau bapak udah almarhum. Oh, jadi yatim ya? Iya, Yang yatim. meninggal ya. Ini saya lihat rumahnya ini kayak memang bekas kena gempa atau gimana ya? Iya, kemarin pas waktu gempa itu hancur. Oh, hancur. Jadi udah rumahnya gempa, bapaknya meninggal, ditinggal bapaknya begitu. Malah sekarang mau mencari nafkah, Iya. malah ternyata terjebak di tidak sesuai yang diharapkan begitu ya. Siap. Untuk kuasa hukumnya Pak Ferry Setiawan, Iya. untuk menyikapi kasus ini gimana kelanjutannya kira-kira? Ini untuk menyikapi kasus ini, saya minta klarifikasi dulu. Kita tidak asal menuduh kepada Habib Bahar. Ya. Jadi kita memberikan somasi untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak kejadian ini? Dan setelah somasi atau klarifikasi itu dikenain, misalnya dia tidak membalas, kita kenakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut itu undang-undang menikah dengan anak di bawah umur, Apalagi undang-undang pidananya itu 15 tahun apalagi ini dinikahkan tanpa tanpa sepengetahuan. persetujuan orang tua. Iya, tanpa sepengetahuan dan Nah, tanpa di situ persetujuan tidak dibenarkan menurut undang-undang. Makanya saya hanya meminta kepada Habib Bahar itu untuk klarifikasi sejujurnya. Apa yang dilakukan selama 1 minggu beliau membawa klien saya. Mohon maaf, membawa dari awal, dari kejadian tempat sebelumnya sampai ke pondok pesantren itu selama 1 minggu. Itu aja. Jadi sebelumnya itu klien bapak ini, Teh Marisa ini, apa benar telah kehilangan kontak kepada dengan orang tuanya selama 1 minggu? Menurut keterangan sebelum pulang. dari beliau, dari orang tuanya, itu HP-nya beliau itu diambil sama yang membawa di awal untuk menawarkan kerja. Oh gitu. Nah, jadi untuk komunikasi dengan pihak keluarga itu tidak bisa. Dan lagi pula kalaupun bisa itu meminjam dengan yang membawa kerja, tapi sebentar. Nah, yang saya bingung tuh ada oknum-oknum dari pihak sana yang meng-WA ke HP beliau, HP orang tua beliau, menanyakan kondisinya baik-baik, memberikan berita yang kurang nyaman menurut saya. Baik. Kalau untuk menurut Bang Ferry pribadi, di mata Bang Ferry seorang habaib yang seharusnya
menjadi contoh di masyarakat, apalagi Habib Bahar bin Smith itu mengaku cucu Nabi. Bagaimana menurut pandangan Bang Ferry? Menurut pandangan saya ini kan namanya dugaan. Asas praduga tidak bersalah saya kedepankan. Kita belum mengklarifikasi ini. Dari pihak Habib pun belum sampai klarifikasi, makanya saya akan menanyakan apa benar atau tidak. Untuk masalah dia ababaib atau tokoh masyarakat atau cucu Nabi atau sebenarnya, yang terpenting intinya tujuan kita pertanyakan, kita beri klarifikasi buat dia untuk membuat ruang dia berbicara ke kita. Ini loh kejadian sebenarnya. Nah, baru saya bisa menilai, oh begini. Nah, itu menurut saya untuk saat ini hanya meminta klarifikasi dari Habib Bahar tentang kejadian ini. Baik, pemirsa, demikianlah hasil wawancara kami yang kedua untuk memperjelas berita yang sebenarnya. Dan sekali lagi korban seorang gadis di bawah umur yang bernama Marisa ini memang memberikan suatu statement yang meyakinkan bahwa dia ini memang dinikahi dalam waktu yang kurang lebih hanya 3 hari, betul, dalam seminggu, dan akhirnya dipulangkan. Dalam pernikahan tersebut telah diketahui tidak direstui, bahkan tidak diketahui oleh seorang pun dari keluarga korban sendiri, termasuk ibunya. Pada saat di kesempatan kali ini kebetulan sudah ada Bang Ferry sebagai kuasa hukumnya untuk mendampingi tindak lanjutnya ke depannya bagaimana. Muhammad itu cabul, benar. Karena cabul itu definisinya adalah orang yang melakukan aktivitas atau tindakan untuk memuaskan nafsu syahwat ya, tapi dia dengan cara menyimpang gitu. Jadi dia nggak umum kayak mengawini anak kecil, bersetubuh dengan anak kecil. Cabul itu identik dengan melakukan kegiatan aktivitas ya seperti itu ya, memuaskan syahwat dengan anak di bawah umur, itu namanya cabul. Contohnya kayak Ustadz cabul di masjid, itu kan anak-anak haji suka dicabuli itu sama Ustadz. Nah itu, jadi Muhammad itu cabul karena dia menggauli atau mencabuli, atau dia bisa dikatakan memperkosa. Karena apa? Karena kalau kita hidup di undang-undang zaman sekarang ya, menikah anak di bawah umur itu sama aja memperkosa, karena dia sudah merampas hak masa depan seorang anak kecil perempuan itu. Nah itu kena pasal, bisa dipenjara, baik orang tuanya, baik yang mengawini, ya baik yang memberikan izin, itu bisa dipenjara gitu loh. Jadi kalau misalkan Muhammad dan orang tuanya si Aisyah dan Allah yang mengizinkan itu, Allah kan sebagai walinya Muhammad ya kan. Nah, sampai itu ketahuan di zaman sekarang, itu kena undang-undang hukum Belanda yang berlaku di Indonesia ini gitu. Anak balita boleh dinikahi karena tidak ada dalil batas umur di Biblos. Anak balita boleh dinikahi karena tidak ada dalil batas umur di Biblos. Tak paham hadis bicara hadis, sok tahu. Nabi Muhammad tuh nikah umur 14 tahun dengan Aisyah radhiyallahu. Lihat jarak Aisyah radhiyallahu dengan kakaknya Asma, 10 tahun jaraknya. Begitu. Lihat juga turunnya ayat Quran surat Al-Qamar, diwahyukan tahun 614, ketika itu umur Aisyah radhiyallahu 8 tahun. Hadis yang menikah umur 6 tahun diriwayatkan oleh Hisam bin Urwah yang berada di Irak, sudah tua dan daya pikirnya sudah berkurang. Begitu. Pruguzon asal ngebul, goblok, kebanyakan makan babi kau Pruguzon. Bahwa Nabi SAW meminang Aisyah. Umurnya berapa? Umurnya 6 tahun. 6 tahun dipinang. Ya Allah Ustaz, gimana bisa seperti itu? Tak paham hadis bicara hadis, sok tahu.
Nabi Muhammad tuh nikah umur 14 tahun dengan Aisyah radhiyallahu. Lihat jarak Aisyah radhiyallahu dengan kakaknya Asma, 10 tahun jaraknya. Begitu. Lihat juga turunnya ayat Quran surat Al-Qamar, diwahyukan tahun 614, ketika itu umur Aisyah radhiyallahu 8 tahun. Hadis yang menikah umur 6 tahun diriwayatkan oleh Hisam bin Urwah yang berada di Irak, sudah tua dan daya pikirnya sudah berkurang. Begitu. Proguzon asal ngebul, goblok, kebanyakan makan babi kau. Ya Allah Ustaz, gimana bisa seperti itu? Tak paham hadis bicara hadis, sok tahu. Nabi Muhammad tuh nikah umur 14 tahun dengan Aisyah radhiyallahu. Lihat jarak Aisyah radhiyallahu dengan kakaknya Asma, 10 tahun jaraknya. Begitu. Lihat juga turunnya ayat Quran surat Al-Qamar, diwahyukan tahun 614, ketika itu umur Aisyah radhiyallahu 8 tahun. Hadis yang menikah umur 6 tahun diriwayatkan oleh Hisam bin Urwah yang berada di Irak, sudah tua dan daya pikirnya sudah berkurang. Begitu. Diduga semut bahar menikahi anak di bawah umur karena tidak paham Quran surat Al-Qamar dan hadis.